Sebelumnya saya mohon maaf sekali, jadi charger laptop saya itu tertinggal di Jogja, eee, dan baru sadar ya kalau tertinggal dan dilalai charger-nya itu berbeda dengan charger yang ada di rumah gitu ya, laptop-laptop di rumah. Nah, sehingga ini saya menggunakan laptop bapak, tapi, ya laptop agak jadul ya, sehingga tadi harus nginstal Zoom dulu. Kemudian ternyata sound-nya juga nggak bisa masuk gitu. Itu mohon maaf sekali ya, atas ketidaknyamanannya. Oke, berarti, saya menjelaskan dengan handphone tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak, lebih jelas suaranya, Pak. Ya baik, slide-nya terlihat kok. Oke, untuk presensi belum saya buka ya, mohon maaf. Nah, ini juga agak laptopnya, nanti mungkin, saya apa namanya, buka nanti untuk presensi. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, dan terima kasih atas kesabarannya sudah menunggu, eee, mulainya perkuliahan saya pada pagi hari ini, yaitu metodologi penelitian ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin, eee, menyampaikan ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, metodologi penelitian. Nah, ini khususnya terkait dengan teori kesalahan dan pengolahan data. Nah nah ini sebenarnya slide saya sudah saya slideshow nih, tapi kok belum anu. KNO3 dan KH4 terus buangnya itu ke oh ini nasi Ntar aku belum mute ya. Kayak belum ganti juga ya slide-nya ya. Padahal di laptop saya sudah anu, sudah ganti slide. Oke, kalau begitu tidak perlu saya ini ya. Oke. Ya mungkin seperti ini aja ya. Mudah-mudahan terlihat ya, Anda menggunakan apa ini, entah mungkin banyak yang menggunakan handphone ya, jadi tampilannya agak kurang bisa di-zoom, agak di-zoom, sedikit. Baik, terkait dengan penelitian ya. Terkait dengan penelitian itu langkah-langkahnya, step-stepnya memang panjang. Dari pertama kita, mendefinisikan masalah ya kan, kemudian sampai, berikutnya memilih metode yang proper istilahnya. ya. Oh iya. Nah kemudian Lihatin aja ya. ya, santai di sini dulu ya. Nah kemudian, sampai mendapatkan sampel, menyimpannya, kemudian men-treatment ya, pre-treatment, perlakuan awal sebelum, sampel itu dilakukan pengujian dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah, mendapatkan sampelnya, nanti kita perlu, istilahnya menganalisis ya, menganalisis menggunakan suatu metode tertentu ya, menggunakan metode tertentu, yang itu akan lebih baik apabila metodenya itu menggunakan metode statistik ya, artinya secara kuantitatif. Nah, ketika, apa namanya, kita sedang mengolah ya dengan metode tertentu, ya nanti pasti ada suatu
istilahnya indikasi-indikasi kesalahan ya, indikasi kesalahan dan hal-hal lain yang muncul dalam pengolahan data. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, kemudian ini terkait dengan langkah-langkah pekerjaan analisis. Ya, ketika kita menganalisis suatu sampel penelitian, pertama-tama tetapkan tujuan analisisnya, kuantitatif, kualitatif, ya. Kemudian termasuk juga sebenarnya adalah terkait dengan tingkat kepercayaannya. Itu akan mempengaruhi ya, tingkat kepercayaan itu akan mempengaruhi metode yang akan digunakan, standar yang akan digunakan, sehingga nanti persen kesalahannya yang bisa ditolerir itu sampai berapa. Nah, itu juga termasuk sampai sana. Kemudian langkah-langkah analisa itu pertama-tama penerokan itu istilahnya sampling ya. Kemudian dilakukan pemisahan, pengukuran, pengolahan data, kemudian komunikasi hasil analisis. Komunikasi hasil analisis ini, kalau kita sebagai analis gitu, kadang kita menganalisis sampel orang lain ya kan, atau sampel dari customer atau klien. Nah, itu perlu dikomunikasikan seperti itu. Jadi kalau ini kita lakukan sendiri ya, kita berusaha memperjelas ya hasil analisis itu supaya nanti ketika disampaikan dalam bentuk tulisan itu tidak ambigu. Kemudian hal-hal terkait dengan teori kesalahan dan pengolahan data ya dalam penelitian itu ada beberapa istilah apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Indikator-indikator ya begitu. Pertama terkait dengan akurasi dan presisi ya. Ini sering ya sudah kita singgung ya terkait dengan akurasi dan presisi. Jadi akurasi itu terkait dengan kecermatan yaitu ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analis dengan kadar analis yang sebenarnya. Jadi nilai yang ditunjukkan atau yang didapatkan itu seberapa mendekati sih dengan nilai yang sebenarnya gitu. Contoh misal kadar ya, kadar yang dihasilkan dari analisis itu mendekati dengan kadar analis yang sebenarnya. Semakin mendekati ya berarti kecermatannya semakin bagus ya. Kecermatannya semakin bagus. Akurasi dinyatakan dalam persen perolehan kembali, yaitu persen recovery. Itu kecermatan ya atau akurasi. Jadi, intinya adalah semakin dekat hasil pembacaan, hasil analisis dengan nilai sebenarnya, nah maka akurasi metode, akurasi instrumen tersebut berarti semakin bagus. Kemudian yang kedua presisi atau keseksamaan. Keseksamaan itu menyatakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis masing-masing sampling gitu ya, yang sama pada penetapan paralel atau penetapan berulang kembali. Jadi artinya keseksamaan ini keajekan gitu ya, keajekan. Atau keajekan itu apa namanya? Konsisten ya. Konsistensi ya, konsistensi hasil yang diperoleh gitu. Artinya kalau nilainya A ya maka akan nilainya A terus gitu ya. Nah, itu namanya presisi. Nilainya akan A terus. Meskipun nanti ini berbeda dengan akurasi gitu. Bisa saja akurasinya baik tetapi presisinya kurang baik ya, itu juga bisa. Ya, jadi keseksamaan itu keajekan atau konsistensi ya suatu alat, suatu metode ketika digunakan untuk menganalisis itu nilai yang didapatkan kurang lebih akan sama, gitu. Mendekati atau menunjukkan nilai yang sama, ya. Konsisten nilai yang ditunjukkan. Jadi bukan nilainya adalah
awalnya A, kemudian yang berikutnya A plus, ya, katakanlah 3, kemudian yang pengukuran kembali A min 3, nah, itu tidak presisi, gitu, tidak presisi. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah skema, ya berarti seperti ini: kecermatan versus keseksamaan. Ya. Nah, gambar yang pertama A, ya, ini hasil analisis itu kecermatan dan keseksamaannya tinggi. Kecermatan dan keseksamaannya tinggi. Artinya ini akurat dan juga presisi. Nah, kalau digambarkan ya, ini adalah targetnya, gitu. Targetnya, maka atau nilai yang sebenarnya. Nah, di sini pengambilan datanya atau pengukurannya, gitu ya, atau menganalisisnya itu 3 kali. Ya, sehingga nanti perlu di rata-rata, begitu kan? Perlu di rata-rata. 3 kali pengukuran triplo, gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan cermat karena apa? Ya, karena dia ajek nilainya ada di dalam masih di dalam kotak range target ini ya, gitu. Mendekati. Tiga-tiganya saling berdekatan nilainya. Kemudian dikatakan seksama atau akurat, ya. Karena apa? Karena nilainya adalah ya ini, dia di dalam target atau istilahnya sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Berbeda dengan yang B. Ya. Kalau yang B ini hasil analisis dengan kecermatannya kurang, dan keseksamaannya tinggi. Oh maaf, sorry. Kecermatan itu akurasi, keseksamaan itu presisi. Nah, kenapa ini akurasinya kurang? Ya karena ini harusnya nilai sebenarnya itu di tengah-tengah ini. Tetapi ketika di pengukuran, ya, 3 kali nilainya adalah jauh di luar. Ya. Nilainya jauh di luar. 3 kali. Ya. Ketika pengukuran 3 kali berulang-ulang ya, ternyata nilainya itu ajek di sini terus. Ya, berarti keajekannya atau presisinya itu baik. Dia ajek di sini terus, tetapi tidak akurat ya, karena nilai yang seharusnya kan di sini. Nah, berarti di sini dikatakan dia presisi tetapi tidak akurat, gitu ya. Dia presisi tapi tidak akurat. Kemudian, nah, ini tidak ada contoh lagi ya. Oke, nanti ada kok. Nanti ada bahas satu-satu. Kemudian selain terkait dengan akurasi dan kecermatan dan presisi, kita juga belajar terkait dengan kesalahan atau galat dalam analisis kuantitatif. Kesalahan atau galat dapat mengakibatkan ketidaktepatan hasil analisis. Di ketidaktepatan itu perbedaan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Ya, ini Miller tahun 91 ya, dalam bukunya Statistika untuk Kimia itu tidak ada hasil kuantitatif yang bermakna kecuali hasil itu disertai suatu taksiran galat yang memang tak terpisahkan darinya. Nah, artinya nilai kuantitatif ya dikatakan bermakna apabila kita tahu ya, kita sudah memperkirakan besar kecilnya atau seberapa besar nilai kesalahannya atau plus minusnya, gitu ya. Jadi semakin kita tahu plus minus berapa, gitu ya, atau taksiran galatnya, ya berarti nilai itu akan semakin akurat. Dan itu nilai yang tidak bisa terpisahkan, gitu ya. Nah, sumber galat dalam analisis itu bermacam-macam. Pertama, setiap proses analisis itu pasti bisa menyumbangkan nilai kesalahan. Kemudian alat dan instrumen yang digunakan juga secara secara ketika dibuat, gitu ya, alat dan instrumen itu ya memang tidak sempurna ya, pasti ada
taksiran ketidaktepatannya. Alat-alat gelas, instrumen itu pasti ada nilai plus minusnya berapa gitu. Kalau di alat gelas ya lihat saja di skala ya, skala alat gelas yang digunakan. Instrumen pun demikian, pasti ada nilai ketidakpastiannya gitu ya. Kemudian selain itu ya, manusia juga menyumbang dalam sumber kesalahan ya. Manusia itu bisa operator maupun analisnya. Ya, gitu. Oke, kemudian ini contoh sumber galat dari peralatan gelas ya. Ini semisal labu ya. Labu ukur volumenya 10 mili. Ini ada istilahnya batas kesalahannya itu 0,02. Artinya ada sumbangan ya. Ada sumbangan ketidaktepatan sebesar 0,2% ya, maksimal ya di sini ya. Makanya alat-alat itu kan pasti disertai dengan berapa persen kesalahannya. 25 itu 0,12 dan sebagainya ya, dan sebagainya. Kemudian pipet pun demikian, buret pun demikian. Nanti bisa dicek. Oke, kemudian tadi terkait dengan alat. Nah, ini jenis-jenis galat dalam proses analisis. Itu ada galat gamblang ya. Galat yang sudah jelas menyebabkan kita mengabaikan percobaan yang telah dilakukan dan memulai lagi dari awal secara menyeluruh ya. Artinya galat ini memang sudah pasti gitu ya. Ada kesalahan. Sehingga kalau sudah ditemukan galat gamblang ya mau nggak mau kita harus mengulang dari awal. Kemudian galat acak yaitu galat yang tidak pasti, munculnya acak yang menyebabkan setiap hasil berbeda satu dengan yang lainnya, ya, galat acak. Kemudian ada galat sistematik atau procedural error, menyebabkan penyimpangan hasil dari hasil yang diharapkan yang muncul secara konsisten atau ajek. Galat ini pasti dan sifat ajek, ya, dapat positif, dapat negatif. Ya, galat sistematik contohnya ya ini dari tadi yang dari disumbangkan dari alat ukur, dari instrumen itu sudah pasti kan, sudah tertera begitu ya. Gitu. Oke, galat acak yang utama. Galat acak itu timbul oleh sebab yang tidak teratur, tetapi selalu menyertai setiap penetapan, termasuk gangguan instrumen maupun kondisi percobaan, yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrolnya, sehingga menyebabkan penetapan paralel sedikit saling berbeda dari hasil rata-rata. Jadi apabila kita mengukur berulang kali gitu ya, tidak hanya cuma sekali, ketika di rata-rata, hasil rata-rata dengan hasil sampel individu atau pembacaan individu itu ada perbedaan. Ada perbedaan, yaitu disumbang karena tadinya acak gitu. Kadang kondisi yang tidak bisa kita atur. Gitu. Mas Fatih sana dulu ya. Mama. Sana dulu, ayah lagi ngajar. Tapi Mas Fatih jangan berbicara, karena kalau berbicara mengganggu. Kalau ayah lagi ngajar. Yang lain kan pada nggak berbicara. Ya. Mas Fatih atau Mas Fatih sholawatan di sana aja. Sholawatan di sini. Kalau di sini nanti mengganggu ayah. Nggih. Diam dulu nggih. Nggih. Nah, kemudian diperlukan model matematis yang sesuai untuk menggambarkan distribusi probabilitas galat acak. Kita lihat. Biasanya distribusinya Gaussian ya. Artinya normal ya. Distribusi normal. Galat acak dinyatakan dengan ini. Error dari acak random. Error random itu sama dengan X bar min mu.
X bar min mu. X bar itu rata-rata ya. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari apa namanya? Pengukuran. Rata-rata dari pengukuran ya. Mu ini adalah nilai apa namanya ya? Mu itu apa istilahnya itu? Saya lupa. Coba. Oh ini ya, mu itu nilai. Oh mu itu yang nilai rata-ratanya. Kok? Oh ini berbeda. Ini standar deviasi. Mu standar deviasi nilai. Oh ini berbeda. Ini error ini mu X bar rata-rata dikurangi ini nilai individunya ya, sampel individu atau ini standar deviasi malah, tapi bukan di mu. Tapi kalau X bar itu X bar, oh berarti kebalik ya, maaf ya. X bar itu adalah nilai individu, ya. Mu itu nilai rata-rata, ya. X bar itu nilai individu, mu itu nilai rata-rata. Kemudian ini persen ya, pengukuran. Karena distribusinya adalah Gaussian. Gaussian. Ini kita mencari standar standar deviasi. Standar deviasinya ini bisa kita cari. Ini mu itu rata-rata betul X nilai masing-masingnya. Standar deviasi itu oke. Ya kalau Gaussian seperti ini ya. Jadi dia seperti gunung separuh-separuh gitu ya, separuh-separuh. Kemudian istilahnya plus minusnya itu ya sama, plus minusnya sama sehingga dikatakan distribusi normal ya. Gaussian, distribusi normal Gaussian. Kemudian nanti tingkat kepercayaannya ya, tingkat kepercayaannya tadi yang seperti saya sampaikan, tingkat kepercayaannya itu tergantung kita yang menentukan sebenarnya. Apakah kita masih mentolerir kesalahan yang tinggi atau kecil gitu. Kalau kecil ya berarti nilai kepercayaan makin tinggi gitu. Nilai kepercayaan makin tinggi. Nah, ini mencari variabel terstandarisasi Z, maksudnya ini ya nilai kepercayaannya. Makin lebar ya berarti nilai kepercayaan makin tinggi. Nah, rumusnya X min mu per sigma. X itu nilai masing-masing dibagi mu itu nilai rata-rata dibagi standar deviasinya. Dibagi standar deviasinya. Nanti bisa dicari-cari ya. Dan sebenarnya kalian untuk statistik sebenarnya dapat ya. Kalian dapat kan statistik? Enggak, Pak. Masa sih? Matematika? Iya, Statistik? kalau matematika dapat, kalau statistik ya dapat, Pak. Tapi di dalam matematika juga ada matematika semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2 ya.
Statistik nggak dapat Iya, ya. nggak dapat. Hmm, Matematikanya cuma harus kalkulus, Bu. kalkulus. Oh, berbeda sih. Jadi ada ya matematikanya, kemudian harusnya ada terkait dengan statistikanya juga sih, khusus yang statistik kalkulus. Ya, memang perlu mempelajari lebih dalam ya. Mungkin nanti bisa baca-baca terkait dengan statistik ya, khusus terkait dengan penelitian Anda. Ini saya di sini hanya saya memaparkan ya, memaparkan, mengingatkan bahwasanya perlu dilakukan pengolahan data menggunakan statistik. Kemudian galat sistematik ya, mempengaruhi kecermatan, yaitu kedekatannya pada nilai sebenarnya. Galat sistematik itu gabungan antara galat tetap dari satu terok ke terok yang lain, kemudian galat proporsional tergantung pada ukuran terok rumusnya. Galat sistematik berarti cuma penjumlahan aja ya, karena gabungannya galat tetap dan galat proporsional. Kemudian sumber galat sistematik yaitu bisa instrumen, personal maupun metode. Ya. Nah, ini terkait dengan kesalahan instrumen ya. Kesalahan instrumen yang menyumbangkan ketidaktepatan atau kesalahan ya, terkait dengan elektroniknya ya kan. Kemudian sistem vakumnya. Ini kadang-kadang kan alat itu perlu istilahnya syarat-syarat tertentu gitu ya. Mungkin dengan kondisi arusnya, kemudian kondisi voltage-nya dan sebagainya itu harus sesuai. Kemudian terkait dengan sistem vakumnya gitu. Apabila suatu instrumen itu mensyaratkan ketika pengukuran sistemnya vakum, ketika dioperasikan kok sistem vakumnya tidak sesuai standar ya, nanti hasil data yang ditunjukkan juga akan berbeda. Nah, ini terkait dengan arusnya ya. Kemudian ya AC ya terkait dengan kelistrikannya ya. Kemudian ini voltasenya, kalibrasinya, baik ukuran panjangnya, breadth-nya maupun terkait dengan volumetriknya. Itu perlu dikalibrasi. Ya, apabila itu muncul ya maka perlu dikalibrasi ya, dikoreksi dengan cara dikalibrasi dengan standar yang proper, yang cocok. Kemudian instrumental error ini proses kalibrasinya perlu periodik karena hampir semua instrumen itu mengalami perubahan seberjalannya waktu gitu ya. Berjalannya waktu, kemudian juga karena ada proses korosi maupun ada treatment yang kurang pas gitu ya. Nah, sehingga perlu dikalibrasi. Oke, kalau peralatan seperti ini itu seharusnya gitu, idealnya kalibrasinya itu berapa ini sekali sih secara periodik? Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Slide saya udah berubah kan dari tadi ya? Sudah, Pak. Ini, Pak. Oke. Nah, kira-kira kalibrasinya berapa ini sekali periodiknya? Kalau dalam keadaan normal ya. Ya, jadi kalau instrumen itu kalau dalam keadaan normal kalibrasinya itu
6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali itu dalam keadaan normal. Oke, berarti ada dalam keadaan yang tidak normal. Itu artinya apa? Oke, ada yang bisa menjelaskan kapan sih suatu instrumen atau alat itu perlu dikalibrasi ya. Selain tadi secara periodik 6 bulan sekali. Ayo. Kapan aja? Ali. Misalnya udah lama nggak dipakai, Pak. Oke, Nanda. Apa Nanda? Misalnya udah lama banget nggak dipakai gitu, Pak. Sudah lama banget nggak dipakai. Kalau masih dalam waktu 6 bulan, it's okay ya. Oke. Kalau sudah lama bulan ya berarti itu sudah di luar periode, sudah istilahnya oke, udah lama banget nggak dipakai. Ya oke lah. Kalau nggak Terus selama ada 6 bulan dipakai terus-menerus gitu, Pak. 6 bulan tapi dipakai terus-menerus. Ya, sebenarnya 6 bulan itu sudah mengakomodir itu ya, meskipun dipakai terus-menerus, yaitu secara periodik itu 6 bulan sekali gitu. Ya, di luar itu, gitu. Kapan sih instrumen perlu Mungkin itu, Pak. dikalibrasi? Hasilnya sering error, Pak. Hasilnya sering error. Nah, berarti di situ sudah ada indikasi ya kan? Iya, Pak. Berarti sudah ada indikasi ya, kalau seperti itu berarti perlu itu dikalibrasi ya. Artinya ketika dibandingkan dengan standar itu kok nilainya istilahnya akurasinya kok tidak baik ya, berarti perlu dikalibrasi ya. Harusnya menunjukkan nilai sekian, kok nilai yang dihasilkan jauh sekali gitu ya, jauh sekali. Nah, itu tidak akurat ya, maka perlu dikalibrasi. Ada lagi? Ya, jadi pertama-tama alat itu kan perlu dikalibrasi, yang pasti pertama ya ketika datang ya, artinya ketika kita beli ya pertama kali, nah, itu perlu dikalibrasi. Nah, kemudian apa lagi? Ketika alat tersebut rusak ya, rusak kemudian diperbaiki, nah, perlu dikalibrasi. Kemudian instrumen tersebut dipindahkan ya, dipindahkan posisinya ya, katakanlah karena suatu hal kemudian dipindah tempatkan, itu juga perlu dikalibrasi ulang ya, perlu dikalibrasi ulang gitu ya, kegiatan-kegiatan yang perlu mengkalibrasi alat selain yang periodik. Kemudian ini terkait dengan kesalahan personal ya, artinya dari individu, dari SDM-nya. Jenis kesalahan personal itu pertama terkait dengan penetapan atau penglihatan batas akhir. Nah, ketika kalian katakanlah melihat tanda tera, ya kan, lihat tanda tera. Kemudian penentuan warna indikator pada literasi, mana sih titik ekivalennya gitu kan. Nah, itu perlu kecermatan. Kemudian pembacaan skala Buret dan skala ukur lainnya harusnya yang mana itu kan. Harusnya kan istilahnya kalau menggunakan larutan yang diukur berarti batasnya kan cekung ya, meniskus cekung yang bawah gitu. Gitu. Kemudian selain itu juga karena ada kelalaian dalam mencatat. Ya, ini juga perlu ya. Oleh karena itu proses recording itu penting sekali. Ada apa-apa jangan diingat-ingat gitu ya. Jangan mengandalkan ingatan kita, ingatan manusia itu kan sangat terbatas ya. Sehingga kita katakanlah sedang mengukur ya, mengukur absorbansi dan sebagainya gitu. Yang pertama diukur katakanlah 2 sampel. Diukur, kemudian dapat absorbansinya, kemudian Anda ingat-ingat, oh nilainya adalah absorbansinya 0,3 gitu. Kemudian ukur yang berikutnya 0, sekian itu. Anda tidak perlu buku catatan gitu. Hanya mengingat-ingat. Nah, terus kemudian nanti Anda kembali ya dari ruangan ukur tadi, katakanlah UV-Vis atau AHS, kembali ke ruangan Anda mencatat, ya, lupa, oh tadi itu berapa ya? Pengukuran pertama itu yang
0,3 atau yang 0,2 gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sehingga ketika Anda mengukur ya bawa buku catatan Anda. Nah, hal-hal ini bisa diatasi dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP, kemudian dokumentasi tiap langkah pengerjaan. Kemudian kalau sumbangan errornya itu berasal dari metodenya. Hal-hal apa yang bisa menyebabkan hal itu? Pertama, penggunaan reagen kimia yang tidak ideal, artinya kemurniannya kurang, ya kan harusnya menggunakan yang proanalis, tapi kalian menggunakan yang biasa, yang teknis gitu. Padahal untuk kuantitatif gitu kan. Kemudian Anda tidak memperhatikan sifat fisika dari reagen, istilahnya harusnya reagennya itu tidak berinteraksi ya dengan cahaya langsung, ya ternyata Anda tidak memperhatikan itu sehingga reagennya rusak dan sebagainya, atau hal-hal lain ya, hal-hal lain yang itu bersumber dari sifat-sifat fisikanya. Kemudian reaksi yang terjadi selama analisis, artinya kalian perlu memperhatikan reaksi-reaksi sampingnya, ya, reaksi-reaksi sampingnya, kemudian nilai-nilai istilahnya mana sebagai pembatas, ya, sehingga kalian memperhitungkan, oh harusnya itu mol-molnya sekian, itu sudah diperhitungkan. Nah, cara mengatasinya ya dengan melakukan prosedur validasi pada metode yang digunakan. Jadi metode tersebut perlu dilakukan validasi ya dengan metode lain yang sudah proper, yang sudah pasti, yang sudah terstandar, sehingga hasilnya nanti dibandingkan. Begitu. Itu kalau berdasarkan dari metodenya. Ini terkait dengan validasi metode analisis. Ya. Validasi metode analisis ya, itu terkait dengan akurasi, presisi, ya, kemudian specificity, terkait dengan kekhasan, artinya misal nih alat Anda itu instrumen ya, instrumen bisa menganalisis gitu ya, atau membedakan ya, membedakan analit atau spesies ya, dari yang ada di dalam sampel, katakanlah kation-kation tertentu gitu. Nah, instrumen Anda cukup handal ya, khas untuk instrumen untuk kadar analit tertentu. Artinya bisa memilih ya, katakanlah yang diukur hanya Na plusnya saja atau Ca plusnya, katakanlah seperti itu, atau K plusnya. Semakin khas maka nilai ya, nilai yang ditunjukkan untuk spesies tertentu itu nilainya akurat gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh spesies yang lain. Misal Anda mengukur tadi Ca2+ ya. Ca2+ di dalam suatu sampel yang mana di sampel itu adanya memang Ca2+. Kemudian di sampel lain itu Ca2+-nya tidak berdiri sendiri, di sana ada lainnya, ada K+, ada Mg2+, dan sebagainya. Namun Anda hanya ingin mengetahui ya nilai Ca2+-nya. Nah, kalau instrumen ini kekhasannya bagus, ya, maka nilai Ca2+ yang didapatkan ya, istilahnya. Ini kita asumsikan nilai Ca2+ yang ada di sampel A, yang memang itu Ca2+ sendiri, dengan Ca2+ yang spesiesnya banyak, itu konsentrasi Ca2+-nya sama. Gitu. Nah, kalau instrumennya bagus, kekhasannya, ya, maka nilainya bisa yang didapatkan bisa sama. Nilai sebenarnya kan sama, Ca2+ antara yang di sampel A dan B. Tapi kalau kekhasannya itu tidak bagus, ya, nah, nanti Ca2+ yang terekod ya di sampel B ya, akan berbeda dengan nilai Ca2+ yang ada di sampel A.
Padahal harusnya sama konsentrasinya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tadi spesies-spesies lain yang ada di sampel B. Yang mempengaruhi pembacaan instrumen. Nah, berarti instrumen ini kekhasannya kurang. Gitu. Kemudian linearitas dan rentang. Linearitas dan rentang ini berkaitan dengan range pembacaan. Range pembacaannya bisa sampai mana? Linearitas itu terkait dengan kadang-kadang linearitas itu kan suatu instrumen itu pasti nanti ada istilahnya transformasi data ya. Dari konsentrasi nanti transformasi atau disimpulkan katakanlah dengan nilai suatu besaran tertentu X katakanlah. Atau nilainya kalau skala apa ya? Intinya adalah perbedaan katakan nilai pengukuran yang A dengan B katakanlah itu nilainya kan cuman perbedaannya 2. Ya harusnya ketika dibaca itu perbedaannya hanya 2 begitu ya linearitasnya. Jadi pertambahannya ya. Pertambahan nilai skalanya itu linear acek gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada batas deteksi ya. Batas deteksi, ada batas kuantisasi. Ini berbeda. Batas deteksi ya berarti instrumen tersebut bisa mendeteksi sampel itu minimal berapa. Ini belum berbicara terkait dengan kuantitas ya. Atau nilai keberterimaan kuantitas. Artinya ya itu ada. Ya di situ cuma bilang ada. Tapi kalau berapanya ya, itu belum bisa dipastikan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya nilainya itu berapa. Kemudian ada batas kuantisasi. Ya, batas kuantisasi artinya nilai tertentu yang bisa dikuantisasi. Sehingga di sini bisa dipertanggungjawabkan kuantitasnya. Itu ada minimalnya. Masing-masing instrumen berbeda. Dan Anda perlu mencermati instrumen yang Anda gunakan. Berapa nilai batas kuantisasinya. Atau LOG-nya. Gitu ya. Kemudian ketangguhan. Tangguhan itu saya agak lupa. Kalau nggak salah ini terkait dengan instrumen tersebut bisa menampilkan data ini ya, ketangguhan. Terus menerus itu nilainya itu sekian terus gitu ya. Tangguhan. Coba nanti kita lihat. Validasi metode analisis, langkah pertama, nah ini harus disiapkan sebelum dilakukan validasi ya, menyediakan bahan baku pembanding kimia bersertifikat ya, atau CRM-nya, Certified Reference Materialnya. Kita perlu pembandingnya. Atau kita perlu kalau CRM ya atau SRM-nya, Standar Reference Materialnya. Kemudian CRM dan SRM ini disediakan oleh badan resmi yang kemudian dan homogenitasnya terjamin dan telah dibakukan oleh badan resmi. Artinya sudah pasti nilai yang ditunjukkan adalah nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Nilai yang ditunjukkan, nilai yang di identitas dari material tersebut itu memang sudah terjamin. Ya. Itu menunjukkan identitas yang sebenarnya. Kemudian SRM untuk bahan kimia farmasi dilakukan oleh BPOM. Oke. Validasi metode analisis tujuannya untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan itu memenuhi persyaratan untuk penerapan analitik. Jelas. Yang pertama terkait dengan akurasi. Ya. Akurasi itu ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar yang sebenarnya. Dinyatakan dengan persen keperluan kembali yang ditambahkannya. Kecermatan itu bergantung pada seluruh galat dalam analisis. Ya. Upaya untuk mencapai derajat kecermatan tinggi mengurangi galat sistematik, yaitu mengkalibrasi peralatan, mengontrol kondisi
analisis, baik kondisi misalnya menggunakan instrumen ya, kita harus memenuhi syarat-syarat kondisi operasi dari instrumen terkait dengan temperaturnya, kemudian kondisi tekanannya, apakah perlu vakum atau enggak, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan yang cermat dan taat asas sesuai dengan prosedur. Ini pentingnya. Apalagi kita terkait dengan kenukliran ya. SOP itu harus ditaati. Nah, ada dua metode ini ya, validasi ya terkait dengan akurasi. Pertama menggunakan metode spike ya. Misalnya metode spike. Spike placebo recovery method yaitu menentukan kadar analit dalam terokan simulasi yaitu mencampurkan analit dalam jumlah tertentu dalam bahan pembantu tertentu. Biasanya ditambahkan ya, tambahkan suatu sampel, bukan sampel ya, standar tertentu. Tambahkan standar yang memang sudah diketahui secara pasti kuantitasnya berapa, kemudian itu apa. Gitu. Itu metode spike. Kemudian, itu yang ini ya, sorry maaf, itu yang metode penambahan baku ya, standar addition method. Sebelah tertentu analit ditambahkan ke dalam terokan yang mengandung analit yang sama dan bukan. Itu yang metode adisi. Metode adisi. Kalau ini, kalau yang spike ini, ini ya caranya ya. Oke, ulang kembali. Rasio antara hasil yang diperoleh terhadap hasil yang sebenarnya. Rumusnya adalah XR per SA dari 100. Jumlah analit yang diperoleh kembali, jumlah analit ditambahkan. Persen pulang kembali ditentukan dengan cara membuat sampel placebo. Ini terkait dengan farmasi ya. Membuat sampel, kemudian menambahkan analit dengan konsentrasi tertentu, kemudian analisis dengan metode yang akan divalidasi. Metode spike. Nanti bisa dicermati lebih lanjut ya. Ini saya hanya istilahnya mengingatkan ya, atau menampilkan bahwasanya perlu terkait dengan atau mempertimbangkan terkait dengan validasi ya, validasi metode. Oke, akurasi, penambahan box standar bila tidak memungkinkan membuat sampel placebo maka dapat ini. Bila tidak memungkinkan membuat sampel placebo karena matriksnya tidak diketahui, maka dapat dipakai metode adisi. Kalau spike itu kita perlu benar-benar mengetahui ya matriks dari sampelnya. Ya, artinya selain analit atau konsentrasi ya, spesies konsentrasi kita, selain itu di sana itu ada apa? Gitu. Tadi saya bilang sampel B tadi ya, kita analitnya adalah Ca2+. Sebenarnya matriksnya di situ ada banyak ya selain Ca2+. Ada MP2+, katakanlah ada K+. Kalau yang metode spike itu kita harus tahu ya matriksnya atau selain analit yang kita fokus ya. Itu harus diketahui. Itu nanti akan ditambahkan. Tapi kalau kita tidak mengetahui, di sini dikatakan kita dapat menggunakan metode adisi. Ya. Dilakukan dengan menambahkan sejumlah analit. Ya. Berarti yang ditambahkan benar-benar cuma analitnya saja. Atau yang kita ukur saja. Dengan konsentrasi tertentu pada sampel yang diperiksa. Lalu dianalisis dengan metode tersebut. Teknik penambahan baku atau adisi dapat dilakukan secara seri atau tunggal. Ya. Jadi kurang lebih perbedaannya itu ya. Kalau spike itu kita harus benar-benar tahu matriksnya. Karena nanti yang ditambahkan juga matriksnya juga. Jadi analit plus matriks. Matriksnya harus sesuai dengan matriks yang ada di sampel.
Tapi kalau kita tidak tahu, ya, menggunakan metode adisi atau penambahan. Nanti yang ditambahkan adalah hanya analitnya saja dengan sejumlah konsentrasi tertentu. Ini penambahan baku standar rumusnya. Ya. Kadar analit dalam sampel. Ini yang akan kita cari. Itu dibagi dengan C, kadar analit dalam sampel, ditambah S, kadar analit yang ditambahkan. Itu sama dengan R1 per R2. Respon yang diberikan sampel dibagi dengan respon yang diberikan campuran sampel dengan tambahan analit. Ya. Gitu. Sehingga nanti dapat nilai C-nya, ya. Dapat nilai C-nya. Nah, kemudian C ini atau kadar analit dalam sampel. Akurasi, ya, itu rumusnya adalah persen perolehan kembali. Yaitu konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran dikurangi dengan konsentrasi sampel sebenarnya dibagi dengan konsentrasi analit yang ditambahkan dikali 100%. Itu akurasi. Jumlah optimum analit yang ditambahkan itu 2 sampai dengan 4 kali kadar analit yang ada pada terok tanpa penambahan baku. Ya, artinya ini ya istilahnya apa namanya? Kita harus mempertimbangkan atau perkiraan ya, perkiraan. Kelemahannya tidak dapat digunakan jika analit yang ditambahkan itu akan bereaksi ya. Analit yang ditambahkan menyebabkan kekurangan bereaksi yang digunakan. Artinya dia akan bereaksi dengan reagen dalam metode analisis tertentu ya. Dalam katakanlah kita ingin menganalisis syarat titrasi gitu ya. Syarat titrasi perlu reagen tertentu atau perlu indikator tertentu ya. Apabila analitnya itu yang kita tambahkan bereaksi dengan yang tidak seharusnya, maka itu tidak bisa digunakan. Kemudian ketidakseimbangan massa karena reaksi tadi ya. Atau analit itu bisa mengubah pH dan kapasitas kadar. Nah, pasti nanti akan tidak bisa digunakan metode ini. Evaluasi kecermatan, kecermatan bergantung pada konsentrasi analit dalam matriks sampel, kesesamaan metode, atau standar deviasi relatifnya. Rumusnya ini. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya. Nanti saya share screen-nya. Evaluasi kecermatan, ya, tadi saya sudah menyampaikan ya. Menyinggung sedikit ya. Ini rentang kesalahan yang diizinkan pada setiap konsentrasi analit pada matriks. Analit pada matriks sampel. Itu misal itu adalah 100%, artinya semuanya itu adalah analit. Maka rata-rata yang diperoleh ketika kita mengukur gitu ya, berarti 98 sampai 102. 98 sampai 102. Berarti itu kan 98 ya. 0,9 0,998. 0,0 berapa persen? 0,02% ya. 0,02% kesalahannya. Kemudian kalau analit pada matriksnya itu lebih dari 10%, maka rata-rata diperolehnya harusnya sekian. Gitu ya. Masih sama dengan yang atas. Kalau lebih dari 1%, ya juga sebagian dan sebagainya. Kecamatan akurasi. Oke lah, ini saya skip aja sama kata. Nanti bisa di ini ya, baca-baca lagi.
terkait dengan akurasi. Kemudian ini terkait dengan presisi, ya. Presisi atau kesesamaan itu ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil pengukuran masing-masing sampel yang sama terhadap hasil pengukuran paralel atau pengukuran berulang. Ini nanti ujung-ujungnya adalah kesimpangan baku, ya, kesimpangan baku. Kesimpangan baku. Pengujiannya dilakukan dengan analisis stereokan yang sama secara berulang. Nah, kalau caranya Airwood itu 10 kali stereokan sampel dan nilainya kurang dari 2%. Ya, dikatakan seksama, ya. Dikatakan seksama kalau Anda mengukur, ya, suatu sampel diukur selama 10 kali, ya, bukan selama, ya, tapi sebanyak 10 kali. Kemudian nilai simpangan baku relatifnya itu kurang dari 2%, berarti bagus. 2% itu berarti berapa? Plus minus 0,02, ya. 0,02. Simpangan baku relatifnya 0,02. Plus minus 0,02, nah itu berarti dikatakan seksama atau presisi. Kalau menurut Buick, ya, itu oke lah, itu bisa kurang dari 10%. Jadi agak mentolerir, ya, selama kurang dari 10%, tapi untuk matriks biologi. Kemudian menurut Shah itu minimum 5 kali setiap konsentrasi dengan nilai GF tadi, koefisien apa tadi? Variasi, ya. Itu plus minus 15%. Kecuali pada yang limit of quantization-nya. Itu plus minus 10%. Kesamaan sebaiknya ditentukan terhadap terokan sebenarnya, yaitu terokan berupa produk farmasi yang sengaja dibuat. Ini contoh untuk yang farmasi, ya. Oke. Lanjut saja. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi berarti nilai X, ya. X itu nilai data masing-masing pengukuran dikurangi X bar. X bar itu rata-rata, nilai rata-rata dipangkatkan 2, ya. Kemudian dijumlahkan di total, ya. Jadi X1 min X bar, X2 min X bar, X3 min X bar masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlah. Kemudian dibagi N-1. N itu jumlah datanya, ya. Jumlah data, jumlah pengukurannya. Berapa kali pengukuran. Min 1. Itu standar deviasi. Kemudian kalau RSD atau koefisien variansi itu SD dibagi X dikali 100%. Nah, ini untuk masing-masing, ya. Untuk masing-masing X. Kesamaan dan ketertiruan, kemudian keterulangan, ya. Rancangan kesamaan dapat digunakan untuk mengukur ketertiruan dan keterulangan. Ketertiruan itu diperiksa oleh laboratorium yang berbeda, nilainya akan sama. Ya. Diperiksa oleh laboratorium yang berbeda itu akan sama. Kalau keterulangan diperiksa oleh satu laboratorium dengan menggunakan alat, reaksi, instrumen, dan waktu yang sama, tetapi operator dan analisnya berbeda. Nah, itu disebut keterulangan. Ada istilah ketertiruan, ada istilah keterulangan. Jadi kalau keterulangan dilakukan di tempat yang sama, instrumennya sama, yang berbeda operatornya atau orangnya, gitu, ya. Orangnya berbeda. Hasilnya sama, ya berarti repeatability-nya bagus. Metode maupun instrumen, ya. Termasuk SOP-nya, begitu.
Oke, Irfan, silakan. Kemudian kalau ketertiruan, nah ini dilakukan di laboratorium yang berbeda, hasilnya akan sama, maka ketertiruannya akan bagus. Nah, ini terkait dengan selectivity atau kekhasan ya tadi ya. Kemampuan metode yang hanya menentukan analit tertentu saja secara cermat dan sesama dalam terokan yang mengandung komponen lain. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi komponennya banyak, tapi kita hanya ingin mengukur analit tertentu. Kalau nilai yang ditunjukkan itu benar-benar mencerminkan nilai yang sesungguhnya, berarti kekhasannya atau selectivity-nya bagus. Misalnya penetapan kadar analit dalam sampel yang mengandung pengotor, hasil urai, atau senyawa lain yang sengaja ditambahkan, dan dibandingkan dengan analisis sampel yang mengandung analit saja. Tadi sudah saya contohkan. Selisih kadar menunjukkan derajat kekhasan. Selisih kadar yang itu analisis analit doang dengan analit yang di matriks yang banyak gitu ya, multi spesies. Nah, nanti perbedaannya itulah yang menunjukkan kekhasan. Kemudian linearitas dan rentang. Linearitas kemampuan metode analisis memberikan respon baik secara langsung maupun dengan bantuan transformasi matematik yang baik, proporsional terhadap konsentrasi analitik dan tirokan. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ini ada transformasi ya, ada kalanya. Dan perbedaan itu proporsional gitu. Apabila kadar yang sesungguhnya itu misalnya ditambahkannya sebanyak X, ya maka hasil ya perbedaan ketika penambahan yang dibaca oleh alat ya nanti nilainya adalah X atau yang proporsional lah ya, proporsional. Kalau rentang itu berkaitan dengan batas terendah dan batas tertinggi analit yang sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan cermat, seksama dan linearitas yang diterima. Oke. Linearitas diuji untuk membuktikan adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor instrumen. Contohnya apa? Tadi kalau saya menyinggung terkait dengan absorbensi, ya. Konsentrasinya sekian, absorbensinya 0,2. Kemudian konsentrasinya sekian, ya harusnya absorbensinya itu pertambahannya sekian gitu. Namanya. Itu berarti linear. Proporsi. Proporsinya itu bagus ya. Tambahannya. Perbedaannya. Pertambahan perbedaannya. Penentuannya dilakukan penetapan kadar pada rentang konsentrasi tertentu, kemudian dibuat hubungan linearitas melalui kurva kalibrasi. Koefisien korelasi pada analisis regresi linear digunakan sebagai parameter linearitas. Ya, biasanya Anda menggunakan ini ketika menggunakan ingin menentukan suatu kadar tertentu atau besaran nilai tertentu ya, yang perlu menggunakan standar. Misalnya menggunakan kurva standar ya. Menggunakan kurva standar. Nah, nanti nilai koefisien korelasinya, R-nya, ya, R-nya. Nanti kalau di Excel itu kan kita bisa melihat ya nilai R kuadratnya. Nah, ini nilai R-nya itu berapa? Kalau R-nya makin tinggi, ya, mendekati 1, ya berarti linearitasnya bagus. Berarti besok ketika Anda menggunakan metode ini, ya, kurva kalibrasi, ya, menggunakan Lamberbeer, gitu, kemudian menggunakan kurva kalibrasi, nilai R ya, R-nya ini harus tinggi, ya, karena nanti biasanya digunakan untuk menentukan nilai dari sampel. Jika Anda membuat koefisien korelasi atau kurva kalibrasi standar, gitu ya, nilainya kok R-nya atau R kuadratnya kecil, ya nanti akan mempengaruhi nilai pembacaan ya, dari sampel. Artinya
bisa saja nilai yang ditampilkan dalam pembacaan itu jauh dari nilai sesungguhnya, karena kurva standarnya Anda sudah salah ketika menentukan. Biasanya nilai R kuadrat ya untuk kurva standar itu ya minimal 0,995. 0,995 sekian ya. Artinya di atas 0,995 atau minimal 0,995. Itu linearitasnya bagus. Nah, itu bisa digunakan untuk nanti menentukan besaran-besaran sampel, konsentrasi dan sebagainya. Nah, jadi besok misal Anda koefisien korelasinya ketika membuat kurva standar itu sudah jelek, ya sudah bisa dipastikan bisa ditentang, gitu, bisa dipertanyakan nilai hasil pengukuran sampel yang didapatkan. Bisa langsung bisa didebat gitu. Ini koefisien korelasi. Ini kalau manual ya, manual rumusnya seperti ini. Kalau secara otomatis ya silakan Anda bisa menggunakan Excel. Kalau manual ya bisa menggunakan kalkulator dan sebagainya. Jika nanti Anda bisa mencari nilai atau mencari persamaan garisnya ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, harusnya matematika ya. Dapat nggak kalian cara mencari persamaan garis menggunakan kalkulator? Dikasih diajari nggak? Diajari nggak dulu? Cara menggunakan kalkulator untuk mencari persamaan garis dan sebagainya. Tidak ya? Nah, dalam statistik ya, ada harusnya ya. Harusnya dikasih tahu. Kalau otomatisnya sekarang bisa menggunakan Excel ya. Excel bikin hubungan antara sumbu X dan Y-nya, kemudian nanti bisa ditampilkan garisnya, kemudian hubungan garisnya ya, kemudian ditampilkan persamaan garisnya. Persamaan garisnya, kemudian nanti bisa terlihat nilai R kuadratnya. Itu bisa. Kemudian LOD dan LOG ya, batas deteksi dan batas kuantisasi. Ya, tadi sudah saya singgung. LOD jumlah analit terkecil yang dapat memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Ya, jadi menunjukkan respon, bisa terdeteksi. Tapi secara kuantitas berapanya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berbeda dengan LOG. LOG itu jumlah analit terkecil yang dapat ditentukan dengan derajat kecermatan dan keseksamaan tertentu sesuai dengan kondisi percobaan. Nah, jadi dipertanggungjawabkan itu dengan nilai kecermatan dan keseksamaan. Nilai LOD dan LOG. LOG pasti nilainya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada LOD. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalau LOD cara pengukurannya, LOD ditentukan dengan rasio sinyal dari sampel dibagi dengan noise ya, dengan background-nya. Nanti nilainya berapa? Nah, sini rasio. Ya, ini kan dengan blanko ya mestinya. Blanko berarti tidak ada analitnya sama sekali. Dibandingkan berapa? Oke, berarti gitu ya. Jadi rasio sinyal atau noise dibandingkan dengan blankonya saja. Kalau blanko kan harusnya dia cuma background ya. Nilainya berapa? Itu LOD. Atau mengukur sejumlah tertentu terlakukan blanko lalu dihitung simpangan baku dari respon yang diberikan. Jadi kalian mengukur
beberapa pengukuran, entah 5, kemudian dihitung nilai standar timbangan bakunya atau standar deviasinya. Nah, LOD itu kalau di instrumen ya, itu bisa dengan cara 3 kali nilai SD-nya. Katakanlah plus minus berapa gitu kan timbangan bakunya. Berarti LOD itu 3 kali nilai timbangan bakunya atau standar deviasinya. Kalau LOG itu 10 kali SD-nya. Tangguhan atau ruggedness menunjukkan derajat ketertiruan hasil uji yang diperoleh dari analisis sampel yang sama dalam berbagai kondisi uji normal seperti laboratorium, analisis, instrumen, bahan reaksi, suhu, hari yang berbeda. Ya, jadi metodenya sama gitu ya, hanya yang berbeda kondisinya, laboratoriumnya, instrumen, dan sebagainya. Nah, nilai hasilnya kok sama, ya, berarti ketangguhannya bagus. Ketangguhan biasanya dinyatakan sebagai tidak ada gangguan perbedaan operasi atau lingkungan kerja pada hasil uji. Ya. Merupakan ukuran ketertiruan pada kondisi operasi normal antar lab, antar analis maupun reaksi yang sama. Tangguhan dikaji secara studi kolaboratif ya, antar lab. Jadi berarti ketangguhan itu menunjukkan ketertiruan gitu ya. Ketertiruan. Kalau kekuatan, apa itu kekuatan? Yaitu menunjukkan validasi ya. Untuk memvalidasi kekuatan suatu metode perlu diperlukan perubahan metode yang kecil dan terus-menerus dan mengevaluasi respon analitik dan efek kesesamaan dan kecermatan. Berarti ini disengaja ya. Metodenya itu divariasi sedikit gitu. Variasi sedikit, kemudian dilakukan berkali-kali ya. Jadi variasinya itu kemudian diukur hasilnya, kemudian dianalisis secara statistik. Nah, kemudian nanti ditampilkan dalam seperti misal perubahan komposisi fase gerak itu 1%. pH fase gerak plus minus 0,2 unit. Artinya gini, instrumen ini, contohnya HPLC ya, instrumen HPLC ini nilainya masih bagus ya, atau nilai yang ditunjukkan masih akurat ketika apabila ada variasi perubahan komposisi fase geraknya itu 1%. Tapi kalau sudah di atas 1% ya, maka nilainya itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sudah di luar ya nilai yang sesungguhnya atau yang diterima, nilai yang bisa diterima. Terus ini pH fase gerak 0,2 unit ya. Ini menggunakan HPLC, menggunakan metode tertentu gitu ya. Kan sudah ada patokannya ya. Metode ini pH-nya sekian gitu. Kalau pH-nya itu kita istilahnya kesulitan ya, kesulitan mengontrol pH-nya itu harus 7 terus katakanlah. Nah, ini masih ada tolerir, misal 7,2 atau 6,98 ya. Nah, pada rentang pH tersebut ya, nanti nilai hasilnya itu masih bisa diterima atau masih sama ya, hasilnya dengan pH yang 7 tadi. Kemudian perubahan temperatur kolom ya. Kolomnya maka plus minusnya 2-3. Masih bisa ditolerir. Tapi kalau temperatur kolomnya itu kita tidak bisa mengontrol ya, lebih dari 5 katakanlah, ya berarti nanti nilainya itu sudah di luar ya. Di luar nilai yang bisa diterima. Artinya sudah
berbeda dengan hasil yang sesungguhnya. Gitu. Itu kekuatan. Oke, ini terkait dengan ya seleksi parameter validasi ya. Nah, parameter analitik yang harus dipertimbangkan untuk tipe prosedur analitik. Ini berkaitan dengan kategori 1. Ini terkait dengan farmasi tapi ini kategori-kategori atau standar tertentu tapi dalam bentuk farmasi. Ini ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Ada tingkat-tingkatannya. Ya akan semakin baik kalau dipenuhi akurasi, presisi, specificity, kemudian LOD, LOG-nya, linearitasnya, rentang, dan juga ketangguhannya. Itu. Oke. Ini itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf ya atas tidak nyamanannya ya. Oke, ini saya mau buka ini aja masih kesulitan nih. Presensi. Apa harus saya pakai HP? Nah. Ya, saya bukakan dulu ya, apa namanya. Maaf Pak Lutfi, Ya, ingin bertanya soal presensi ya, Pak. Belum ya keluar ya ini Pak saya, di portalnya. ya ini saya baru mau buka Sinau nih. Baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini komputernya malah saya buka Google malah ngehang. Ini saya buka pakai handphone jadinya. Oke, sebentar. Mereka presensi. Oke, presensi. Ini tanggal, ini sebentar. Ini oke. Dengan teori kesalahannya. Teori olah data. Ini jamnya jam segini ya. Jam 8. Oke, ini saya perpanjang sampai 9.30 untuk presensi. Jadi jangan lupa ya untuk segera presensi yang hadir. Sudah ini bisa diakses presensinya? Sudah belum Samuel?
Bagaimana? Apakah ada sudah yang berhasil mengakses presensi? Sudah, Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, sudah ya. Silahkan, waktunya cuma sampai 9.30. Jadi untuk presensi dulu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi saya menekankan ya, memang tidak semuanya dari penelitian Anda itu memerlukan pengolahan secara kuantitatif gitu. Ada jenis penelitian yang perlu melakukan pengolahan secara kuantitatif ya. Apabila itu bisa dilakukan secara kuantitatif, maka lakukanlah dan sebisa mungkin dengan statistik gitu. Statistik ya, macam-macam ya. Tadi mungkin juga di sini yang belum muncul. Nanti kalian bisa menggunakan istilahnya ANOVA ya, dan sebagainya. Excel itu juga kalau dieksplor cukup banyak ya, bisa digunakan untuk menganalisis kuantitatif statistik ya. Sudah cukup sebenarnya untuk penelitian yang GTKN gitu ya, menggunakan Excel pun sudah cukup kalau Anda mau mengeksplornya. Gitu. Nah, bisa juga digunakan untuk menghitung ANOVA dan sebagainya. Itu silahkan di eksplorasi gitu. Karena saya sampaikan kan, ada kalanya penelitiannya itu sederhana, tetapi pengolahan datanya, kemudian bagaimana meyakinkan ya orang lain bahwasanya nilai ini tuh adalah nilai yang sebenarnya karena sudah dianalisis dengan metode tertentu, dengan statistik tertentu, sehingga nilai keberterimaannya itu tinggi, nanti juga akan baik penelitiannya gitu. Tapi ada kala idenya bagus gitu ya, idenya bagus, penelitiannya sudah bagus, tapi pengolahan datanya itu kurang, ya, maka informasi yang disampaikan juga minim. Gitu. Tapi kalau Anda bisa mengolah datanya dengan cermat, dengan kuantitatif statistik tertentu, ya, nanti akan bagus. Informasi yang didapatkan akan banyak, gitu ya, akan banyak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Cukup? cukup Pak. Cukup ya. Ya. Oke, silahkan untuk apa namanya? Melanjutkan bimbingannya dengan pembimbing. Persiapkan proposalnya. Oke, sebelum ini kan kita masih ada beberapa pertemuan ya. Mungkin dari sekarang kita pertegas saja ya. Sebagai hasil akhirnya kita targetnya proposal atau USPEN. Gimana? Saya menawarkan nih. Kalau USPEN sebenarnya sekalian juga sudah pada USPEN ya. Belum, Pak. Masih Belum, nunggu ini, Pak, yang rumah program dari jurusannya juga masih belum ini, Pak, ngabarin. katanya Jadi disuruh kendala nunggu itu semua. Disuruh nunggu dulu Iya, Iya. sampai Januari katanya Pak, minimal. sampai Januari. Januari ujian itu kita Januarian ya. Iya Pak, tanggal 3. Tanggal 3 udah ujian Januari. Nggak ngejar ya. Nggak ngejar. Ya, tapi inilah apa target kita USPEN ya. USPEN. Target kita bisa sebagai keluaran metode penelitian ini, selain UAS, kita juga USPEN ya. Bisa mungkin Anda tetap sudah harus memikirkan terkait dengan topiknya, jangan hanya sebatas menunggu gitu. Untuk topiknya kan disediain rumah program, Pak. Nah, kita juga nggak tahu topiknya apa, masih nggak ada bayangan gitu, Pak.
Jadi ya abu-abu semua Pak sebenarnya Pak. Ya, cara mensiasatinya kemarin itu loh yang istilahnya Anda melihat ya, prioritas riset nasional. Untuk Karena Batan nanti kan kecil mau banget. nggak mau terkait dengan kenukliran juga pasti ujung-ujungnya kiblatnya di sana, di prioritas riset nasional itu. Begitu sih kalau dari saya. Kalau dari Bu Ega bagaimana? Masih mau nggak mau harus menunggu begitu? Iya, mau nggak mau harus nunggu Pak. Jadi kita nggak ada kabar harus gimana. Jadi apapun itu tetap nunggu Pak. Sengaja Menunggu. misalnya kita punya judul tiba-tiba nggak sesuai sama itu, tetap nggak bisa dijalanin Pak. Kalau menunggu ya nanti jadi pasti terhambat ya. Ya udah pasti Pak, semuanya ini bakal mundur semua Pak. Mundur semua ya. Mundur semua. Tapi nggak tahu ya Pak, kok LMAC udah ada yang sempro gitu Pak. Padahal masih katanya masih nunggu rumah program gitu Pak. Ya itu karena istilahnya Belum sosialisasi atau gimana. berpikirnya adalah istilahnya melihat prioritas riset nasional. Kalau memang di bidang itu, kalau penukliran katakanlah di apa namanya, kalau penukliran kan kita pasti sudah itu saja. Artinya kita lihat di prioritas riset nasional itu pasti akan dijalankan oleh ORTN maupun oleh STTN. Gitu. Sebenarnya sih gitu. Sebenarnya gitu. Cuman nanti adalah tapi ya dikomunikasikan dengan pembimbingnya ya, maksudnya dengan pembimbingnya. Kalau pembimbingnya berkenan, istilahnya maju aja terkait dengan itu rumah program itu. Gitu. Karena STTN kan tidak seperti apa namanya pusat riset yang lain yang di ORTN. Contohnya kalau di PRTA nanti kemungkinan besar ya terkait dengan akselerator ya. Akselerator itu terkait dengan MBA, terkait dengan kemudian apa namanya siklotron dan sebagainya. Kemudian yang lain mungkin PTRR, PAI dan sebagainya itu sudah spesifik. Tapi kalau Polteknuklir itu kan perguruan tinggi, sehingga tidak khusus banget gitu loh. Tidak khusus banget kita harus yang ini. Artinya opsinya cukup banyak sebenarnya di Polteknuklir itu. Karena sebagai perguruan tinggi. Artinya bisa memilih salah satu topik terkait dengan kenukliran gitu ya. Tadi terkait dengan akselerator atau dengan radiofarmaka atau dengan yang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sehingga kekhawatiran rumah program yang harus spesifik itu bisa diantisipasi supaya kita juga bisa bergerak gitu ya. Itu dengan melihat yang ada di prioritas riset nasional. Jadi kan di prioritas riset nasional itu ada banyak terkait dengan radiofarmaka, katakanlah terkait dengan reaktor, terkait dengan akselerator. Ya, kemudian di rumah program ini akan diakomodir di rumah program, kemudian akan distribusi lah istilahnya. Oh, radiofarmaka berarti nanti di PTR katakanlah, akselerator di sini. Tapi untuk Polteknuklir kan perguruan tinggi, ya, artinya opsinya itu sebenarnya cukup lebih luas gitu ya dibandingkan dengan pusat riset yang ada di ORTN itu sendiri begitu. Nah, sehingga untuk sambil berjalan gitu ya, kalau kita hanya menunggu sampai rumah program itu muncul dan tidak melakukan apa-apa, nah, itu juga eman-eman sekali gitu. Itu masih 1 bulan gitu kan. 1 bulan. Kemarin mungkin sudah menunggu 1 bulan sebelumnya, ada 2 bulan ya. Begitu, kamu saya seperti itu. Komunikasikan dengan pembimbing gitu ya. Pembimbing juga pasti punya gambaran terkait dengan topik penukliran yang bisa dilakukan di Polteknuklir gitu.
itu seperti apa. Begitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Eman-eman. Gitu ya. Gitu. Intinya dikomunikasikan dengan pembimbing juga. Mungkin pembimbing juga sudah ada gambaran terkait dengan itu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya cukupkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya karena suatu hal tidak bisa berjalan dengan lancar ya perkuliahan pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.